Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari memulai pembacaannya, mari awali dengan ngasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting ya, mari harapkan kamunya mampu berbijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini. Baik ya, langsung aja kita mulai. Ini dia Pisces. Ada energi dari Ace of Pentacles ya, tapi posisinya reverse. Kemudian di situ ada energi dari Justice, reverse juga, Three of Pentacles, reverse lagi. Kemudian ada energi dari Six of Pentacles, reverse. Kemudian di situ ada energi dari Temperance ya. Oh, nampaknya ini tuh butuh kayak healing ya. Butuh healing, kalian nampaknya butuh untuk slow down dulu gitu ya. Nampaknya dia butuh untuk memproses dulu apa yang terjadi dalam relationship-nya kalian dan merenungi dulu akan seperti apa berikutnya cerita relationship ini gitu ya. Nampaknya Mari dia kayak nggak mau gegabah gitu loh. Nggak mau gegabah mengambil sikap di hubungan ini karena belakangan hari memang nampaknya interaksi kalian berdua itu tuh tidak bagus ya, tidak baik-baik saja ya. Dan tentu saja untuk beberapa cerita terbuka kemungkinan apakah sempat nih ngomong tentang pisah. Apa sempat bilangnya tentang bubaran. Atau mungkin dalam bentuk sikap ya. Apa kalian udah ada nih saling blokiran. Ya, atau ada yang sudah kabur, entah kamu kabur gitu ya, ngacir kamu kemana gitu ya. Memang berusaha untuk menghindar, mengelak dari dia gitu. Marliat nampaknya memang kamu pergi gitu loh. Nampaknya memang energinya kamu itu tuh menjauh gitu ya. Menjauhnya tadi itulah, apakah kamu sedang ngeblokir dia gitu ya. Apa kamu pamit pergi gitu. Karena mari lihat gini, nampaknya kayak prioritasnya kamu dalam hidupmu saat ini tuh tidak lagi tentang asmara-asmaraan ya. Bisa-bisa seperti itu. Kayaknya ada yang mau kamu kejar di sini. Entah kamu ngejar lebih fokus pada kejar karir, pengembangan bisnis, tentang menumpuk semakin banyak pundi-pundi uangnya kamu. Itu bisa ya. Apa juga bicara tentang studi gitu. Nah, jadi kayak apa yang kamu kejar itu tentu saja kayak bikin gangguan ya di hubungannya kamu dengan si pasangannya kamu ini. Gitu. Apa kamu pindah domisili juga bisa gitu ya. Jadi jangan-jangan memang kamu rasa lebih baiknya jika kamu balik ke rumah orang tuamu di kampung contoh ya. Karena ada perhitungan entah memerat orang tua misalnya gitu ya. Jadi pokoknya adalah yang Mari lihat menjadi tujuannya kamu, yang bisa-bisa tujuan itu harus melepaskan ya, harus melepaskan atau mengorbankan relationship-nya kamu sama si dia. Kayak gitu ya kalau Mari lihat. Jadi tentu saja ancaman-ancaman tentang kestabilan hubungan ini tuh ya terlihat nyata ya. Gitu loh. Jadi terjadi pola yang berbeda ya. Suasana yang berbeda, keadaan yang beda gitu. Setelah hitungannya setelah saat ini ya, hingga bisa tuh sampai panjang ke depan. Gitu loh. Jadi nampaknya keadaan akan sulit untuk bisa terulang seperti yang dulu, terutama jika dihitung kepada gambaran hubungan yang harmonis, yang bahagia, yang gembira, yang mesra gitu ya. Nampaknya pokoknya apa yang menjadi masa lalu yang terbaik
bisa-bisa tidak akan lagi terulangi untuk di depan sana. Gitu loh. Ya. Nggak sama lagi gitu. Dan kalau Maret energinya kamu mantep gitu loh. Kalau untuk harus mengorbankan relationship ini demi kamu bisa dapat apa yang kamu capai, mari bilang sih kamu ngerasa worth it sekali ya. Nggak ada masalah di situ. Gitu loh. Contoh lah misalnya kamu mau studi ke luar negeri. Ya, mana studinya kamu di luar negeri itu tuh butuh tahun-tahunan. Gitu ya, 2 tahun kah, 3 tahun kah, mungkin gitu ya. Nah ini kan jarak jauh hubungan kalian. Jadi dengan jarak jauh itu tuh akan banyak problemnya. Dan bisa problem itu tuh menyebabkan terputusnya hubungan kamu dengan dia. Tapi kamu kayak, enggak lah pokoknya aku harus ngejar studinya aku ke luar negeri. Gitu ya. Pokoknya aku harus nimba ilmu ke luar negeri. Mau hubungan ini tuh nanti padam lah. Nah kamu bahkan udah berani Marilat ngomong seperti itu ya. Kalau mau padam lah. Gitu. Tapi tentu saja diam-diam dalam hatinya kamu, loh ya kalau bisa jangan padam kan gitu ya. Apalagi kalau kalian berdua sudah berumah tangga begitu. Ya kan kamu juga gak mau dong. Ikatan rumah tangganya kamu sama dia buyar ambiar gitu ya. Nah cuman ya terpaksa hubungan sama dia harus kalah dulu lah. Gitu ceritanya kalau Maria nampak ya. Atau kemudian kamu kayak melamar kerja ke negeri seberang gitu ya. Nah, karena di negeri seberang itu tuh di mana kayak gitu ya. Ke Taiwan kayak, ke Brunei kah, ke Abu Dhabi sana kah. Bukan mau ngejar duit gitu ya, kesempatan baik gitu ya. Biar cepet nih bisa terkumpul duit. Tapi kamu tahu lah kalau kepergiannya kamu itu bisa bikin gangguan gitu. Tapi kamu bilang, udah nggak masalah. Nggak masalah. Bukannya hubungan dengan dia tuh tidak kamu hargai. Tapi ada yang lebih berharga gitu ya. Ya, bukan kamu meremehkan, mampuslah situ hubungan ini. Hubungan ini pun hubungan kaleng-kaleng pun, rumah tangga apa ini. Nggak dengan omongan culas seperti itu ya. Tapi ini kesempatan baik, ini hal baik. Ini harus aku ambil, harus aku kejar. Hal ini tuh harus aku lakukan. Nah kamu gitu. Ya di sana. Dan kayaknya nggak bisa kamu tuh diganggu gugat gitu loh. Nggak bisa diganggu gugat keputusannya kamu. Cobalah timbang-timbang ngapain sih kamu pergi. Ngapain sih kamu mikirnya lebih kepada bisnis aja, uang saja gitu ya. Nggak bisa kamu diganggu. Kamu pasti akan punya alasan, oh ya harus uang yang aku pikirkan misalnya. Oh ya harus bisnis yang aku utamakan. Ya, aku harus pergi memang nggak bisa enggak gitu. Kamu melihat di situ tuh kayak orangnya pede sekali. Kamu pede dengan apa yang akan kamu lakukan gitu. Keputusan yang kamu ambil, kamu pede sekali. Di situ ya sebenarnya mungkin bukannya kamu mau mengorbankan ya, agaknya terlalu berlebihan kalau dikatakan kamu demi mendapatkan sesuatu dan kemudian mengorbankan hubungan ini ya, mungkin agak berlebihan karena gini, kalau dipikir-pikir untuk mencampakkan dia apalagi semacam mau menyia-nyiakan dia, kayaknya nggak ada juga ke situ arahnya kamu ya. Tapi seperti ya ujar-ujar bahwa hidup adalah pilihan. Barangkali kamu hanya bermain di model ujar-ujar seperti itu ya. Hidup adalah pilihan. Nah, di sana ya. Nah, si dianya nengok kamu dengan kepercayaan dirimu. Ya. Dengan kengototannya kamu. Ini yang dia kayak masih bingung ya. Gimana ini caranya? Karena tentu saja apa yang kamu mau
bukan yang dia mau. Gitu loh. Apa kamu rasa cocok? Nggak cocok sama dia. Gitu loh. Jadi nampaknya untuk 1-2 hal dalam hubungan kalian ini tuh nggak ketemu sama kesepakatan. Gitu loh. Nggak ketemu. Kayaknya dia nggak bisa untuk datang mensupport kamu. Misal kamu bilang, aku mau studi ke luar negeri. Lu ngapain harus studi ke luar negeri? Udahlah di sini aja lah studi. Lagian udah tua juga kok. Udahlah itu. Nggak usah studi. Atau kayak, udahlah gelarnya kan udah ada. S sebiji gitu ya. Ngapain mau S jadi 2 biji gitu ya. Nah, dia bisa gitu tuh. Nggak masuk akal dia apa yang kamu maksudkan. Ini kok duit-duit aja sih pikirannya gitu. Jadi dia bisa kayak benar-benar tidak setuju sama stylenya kamu, pilihannya kamu, nggak setuju dia, gitu. Jadi kayak menolak ya, modelnya menolak. Tapi dia ndak yang kayak belak-belakan mau frontal ya untuk menggugat pilihannya kamu. Apa kamu ini kutu kok kayak kamu yang ngajak baku ribut gitu ya. Malah dia kayaknya ndak mau, kayaknya nggak mau. Tapi yang jelasnya dia tidak akan support gitu loh. Itu ya, sembari dia tuh mikir, ya kata Mari tadi, mikir dia. Jadi gimana nih cara yang baik ya untuk nyikapin kamu gitu. Sebab enggak mau juga salah-salah langkah ya. Nanti kalau salah langkah makin runyam nih keadaan. Makin nggak bener nih situasinya. Jadi nampaknya dia butuh jeda sebentar ya. Untuk mikir dulu, ini baiknya gimana ya. Gitu loh. Butuh dia untuk memproses dulu ya. Di situ. Jadi dia kemudian ya pasif untuk, jadi dia tidak memilih aktif lah ya dalam hubungan kalian ya. Nggak milih aktif dalam relationship ini. Jadi kayak misalnya nih, beneran nih kamu mau pergi ke luar negeri contohnya ya. Dia nggak akan datang itu nolongin kamu, ngasih kamu uang saku contohnya ya. Bantuin kamu packing-packing barang gitu. Malah dia bisa, nggak mau dia. Udah biarin aja kamu sendirian. Gitu. Nggak hadir dia untuk tadi kata Mari mensupport kamu. Udah dia biarin aja kamu dulu. Gitu. Misalnya kalau kalian itu tuh mungkin beberapa ada yang memilih kabur aja udah mainnya ya. Ketika kamu main kabur aja gitu, ndak kompromi sama dia, dia bisa itu tuh memang nggak akan ngejar kamu. Dia nggak ngejar kamu, dia nggak akan kelimpungan itu tuh mencari kamu di mana. Enggak, dia biarin aja. Oh kamu ngilang, oh kamu pergi. Ya udah biarin aja dulu. Nah gitu dia. Tunggu ku pikirin dulu, aku ini harus berlaku kayak gimana nih. Nyari kamu kah suatu saat atau ngerelain aja. Di situ ya. Mau benar-benar kayak mencerna dulu si dianya. Gitu. Jadi mensupport kamu tidak menentang kamu, iya ada. Namun tentu saja caranya dia menentang pilihannya kamu itu tuh tidak dengan kehebohan ya, tidak frontal ya. Tidak frontal. Gitu loh. Nah. Jadi kalau Mari bilang gini, walaupun untuk di saat sekarang kalian berselisih pendapat gitu ya. Walaupun kalian ini saat sekarang tuh tidak kompak. Tapi apakah ini akhir dari hubungan? Belum lah. Kalau Mari bilang belum. Gitu ya. Kayaknya kalau untuk cerita berikutnya pasti ada lah di sini. Gitu ya. Cerita berikutnya ada. Jadi ini belum selesai nih. Di sana. Tapi tentu saja akan ada masa canggungnya dulu nih. Akan ada masa canggungnya. Dan masa canggungnya itu tuh bisa ya cukup lama ya. Jadi ini ya model hubungan yang nampaknya lagi oleng gitu ya.
lagi goyang gitu model hubungannya. Tapi nanti kalian berdua itu akan dapat itu caranya, solusinya ya. Ini akan kayak gimana, terutama lah dari dia. Nanti akan dapat solusi baik itu. Akan dapat solusi baik. Nggak ngeganggu kamu solusinya, tapi juga nggak ngebebanin dia. Nah, gitu. Jadi ya poinnya ketidaksepakatan yang membuat terjadinya semacam nggak stabil relationship-nya ya. Jadi kayak bikin keadaan itu tuh ya bisa lah nih nggak enak hati, terutama si pasangannya kamu nih. Nggak enak hati gara-gara apa yang terjadi gitu loh. Terganggu, dia tuh terganggu. Terganggu dengan situasi hubungan kalian. Terganggu dia. Itu ya. Dan ya inilah, mau pelan dia. Karena Mari bilang kayaknya hubungan kalian udah cukup dewasa ya. Dia bisa aja tuh yang kayak komplain sama kamu. Apaan sih kamu ini? Gitu ya. Bisa tuh ngajak kamu tuh tengkar gitu lah. Kok kamu lebih fokus pada hal lain, mengabaikan aku. Tapi boleh-boleh bertengkar, keinginan bertengkar ya, godaan untuk bertengkar itu tuh masih bisa dia handle dengan baik ya. Di sana. Jadi ketidaksepakatannya sama kamu itu tuh jangan pula sampai dianggap ya, jangan sampai mencederai dirimu ya. Gitu. Dia nggak bilang iya, tapi dia juga nggak akan maksain kamu dengan berkata tidak ya pada apa yang menjadi tujuannya kamu. Gitu. Agak slow down lagi, mana tuh kalau orang slow down? Gitu. Agak diem dulu dianya di situ. Agak tarik diri dulu dianya. Gitu kan? Biar nggak makin runyam keadaan. Kalau dia reaktif bisa aja, tapi tadi kata Mari, nampaknya hubungan kalian itu memang dua orang yang sudah cukup dewasa menyikapi hidup gitu ya. Nah jadi dia tahu nggak bisa juga sembarangan dalam situasi yang seperti saat ini ya, walaupun situasinya itu tuh bukan situasi yang dia anggap benar, yang dia anggap baik gitu ya. Tapi tidak boleh dia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang makin bikin keadaan nggak benar, makin bikin keadaan nggak baik gitu ya. Oke baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini hadir, Cancer ada, berikut energi dari Aries, kemudian di situ Sagittarius, Taurus, Libra, Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.